Apa tujuanmu memaki Jokowi? Kepuasan hati atau benci? Karena kritik itu tidak memaki. Kritik adalah sebuah kewajiban. Dengan kritik, kita memiliki data pembanding atau pandangan pembanding terkait sebuah pemikiran yang berujung pada keputusan yang diambil. Kritik merupakan referensi atau ilmu yang diperoleh secara gratis. Itu kenapa kritik adalah hal yang penting dan wajib untuk kita lakukan jika ingin membuat segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kritik itu bukan makian, kritik pun bukan halusinasi. Sebuah kritik harus memiliki rasionalitas, kritik pun terkadang dibutuhkan data yang jelas sebagai pendukungnya. Kritik pun ada baiknya disampaikan dengan baik-baik. Apalagi katanya kita adalah orang timur yang penuh dengan adab yang baik. Ditambah lagi kita pun hidup di tengah-tengah orang yang katanya bertuhan. Harusnya kita paham bagaimana cara melakukan kritik yang baik. Namun pada kenyataannya, tak jarang kita ketemui orang memaki namun bersembunyi di balik kata kritikan dan demokrasi. Kritik yang diselipi oleh rasa benci sulit untuk bisa memiliki tujuan utama yang murni dalam memberi kritikan dalam hal kebaikan. Apalagi jika dalam kritik sudah terselip sejuta kepentingan perut sendiri demi menaikkan nilai tawar dalam sebuah posisi kancah politik. Hal itu akan menjadikan ungkapan kritik murni membangun hanya isapan jempol belaka. Yang ada, kritik tersebut menjadi sebuah strategi menunjukkan taringnya agar dilobi. Hal ini yang kerap terjadi di tingkat elit negeri ini. Lalu bagaimana dengan tingkat akar rumput yang menjadi korban propaganda kaum elit di atas? Kaum elit bukan hanya kaum dari partai politik, dari ormas hingga tokoh agama pun berlomba-lomba menunjukkan pengaruhnya. Hal tersebut terlihat dari bagaimana politik berbau agama yang laris pada waktu pilkada hingga pilpres kemarin. Kaum akar rumput sudah terlanjur terbiasa untuk membenci dan pada akhirnya memaki. Dalihnya, itu adalah kritik, tetapi sama sekali tidak membangun dan sekedar halusinasi. Tak ada faedah dari setiap kata, tak ada hal baik yang bisa diambil dari sebuah lontaran yang berlandaskan benci. Karena dengan rasa benci, akal sehat pun sulit untuk digunakan. Di masa pandemi corona ini, kita seharusnya berjuang bersama, saling bahu-membahu antar teman, saudara, tetangga, dan seluruh elemen masyarakat di bawah kebijakan dan keputusan pemerintah pusat. Yang perlu kita pikirkan adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan golongan semata. Negara adalah organisasi yang besar. Birokrasi pun butuh banyak perbaikan. Mental kebanyakan dari kita pun harus diakui belum sepenuhnya baik. Baik itu rakyat jelata, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga petinggi negeri pun belum sepenuhnya bermental dan berbudi pekerti luhur yang dipenuhi empati. Coba kita tengok orang-orang yang menolak jenazah korban corona. Mari kita juga tengok perawat yang diusir dari kosan. Mari kita pun melihat bagaimana tokoh agama ada yang jumawa serta tidak ikut himbauan pemerintah untuk jaga jarak. Lalu lihatlah staf sus yang menyurati camat terkait kerjasama salah satu perusahaannya. Hal-hal buruk itu perlu kita kritik dan bahkan wajib supaya bisa diperbaiki dan tidak seenaknya sendiri. Siapapun itu, tak perlu pejabat, tokoh agama, hingga sesama rakyat jelata seperti kita-kita ini. Tetapi kritik itu bukan dengan caci dan maki yang didasari oleh rasa benci. Saya bingung dengan akar rumput pemaki dan pencaci. Apakah yang didapat dari mereka melakukan itu? Apakah ada kepuasan batin bisa menyalurkan beban kehidupannya kepada orang lain? Atau biasanya dia kerap dimarahi istri di rumah, kerap dimarahi bos atau atasan di lingkungan kerjanya, atau hidupnya penuh iri dengki? Kalau untuk elit politik sudah jelas, untungnya mereka mencari simpati demi tampuk kekuasaan. Sedangkan untuk tokoh agama pun bisa jadi untuk menggait para pengikut yang bisa berkontribusi bagi ketenaran diri. Lalu kembali kepada kamu-kamu, tujuannya memaki itu untuk apa? Sudah nyinyir yang membuat hati dipenuhi oleh benci, karena jika hati sudah benci, bisa stres dan daya tahan tubuh menjadi rendah. Ingat, corona bisa mengajarmu. Mari bersama-sama membangun negeri dengan melakukan kritik yang membangun. Mari bersama-sama juga mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi corona ini yang tentu saja berdampak pada segala lini. Udah, itu aja. Artikel ini ditulis oleh Cak Anton, dilansir dari Shiwo.com.